Silaturahmi Pak Baik. Erda, kita terkait dengan ya di kehidupan kita ini kan silaturahmi menjadi satu hal baik ya Pak ya. Saya udah purna Pak Erda, Pak Puji ini adalah dulu satu halaman ya. Perjalanan Pak Puji ini saya juga ngikuti Pak, jadi mulai dari jungkir balik ya, dari bawah, dari Rekoso. Sekarang Pak Puji alhamdulillah saya ketemu sudah diberi kepercayaan ya untuk ngurusin Balai Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah ya Pak, bukan kecil Pak, ini besar karena Jawa Tengah itu kantong TKI ya, jadi otomatis untuk melindungi pun tidak semudah dengan kata-kata saja ya, banyak perbuatan, banyak perjuangan, banyak hal yang memang nantinya harus bisa dijadikan suatu bentuk nyata ya, bagaimana melindungi PMI secara benar, secara baik, dan itu akan didapat. Jadi hari ini ya kita akan ngobrol Pak Puji, kayaknya saya ada hal yang pengen ketahui Pak terkait dengan Korea ya Pak Puji ya, kayaknya Korea ini apakah setelah COVID ini sudah bisa normal atau masih ada kendala, itu Pak Puji yang ingin kami. Sebelum menuju Korea Pak Iya, Agus, Pak iya. Erga, ini kan ngobrol-ngobrol nanti sampai ke terkait masalah Korea. Memang dulu ini saya tukang sapu Pak Erga, saya itu tukang sapu dulu. Iya. Tukang sapu dari posisi yang paling rendah jadi pegawai itu. Saya cuma ingin belajar dan terus belajar bagaimana suatu saat nanti kalau diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan, menjadi suatu memimpin suatu lembaga ini kan ingin mengabdikan diri saya ya, ingin melayani masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah ini dengan baik. Tentunya kan tidak jauh dari namanya ketenagakerjaan, karena di Jawa Tengah ini memang menurut data BPS itu yang tahun kemarin itu 1,2, sekarang menjadi 2,5 kalau nggak salah ini status pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Nah ini tentunya kan tugas kita bersama, tugas saya bagaimana ikut berperan aktif ya, sing do nganggur kuwi nek pengen kerja neng luar negeri ya kerja sing bener, kerja prosedur. Artinya nek kerjane kuwi prosedural ya, dari sisi perlindungannya pasti terpenuhi. Negara, pemerintah gampang untuk melindungi mereka yang prosedural karena by name, by address itu tercatat di Sisko P2MI, sistem komputerasi penempatan pekerja migran Indonesia, itu terdata di situ. Nah, inilah peran negara sesungguhnya bagaimana melindungi Pak Agus, melindungi warganya ingin bekerja luar negeri ya. Ini kita terus berupaya mengorek ya dulur ya, teman-teman calon PMI ya, bahwa hari ini kita harapkan menjadi satu hal baik yang bisa kamu dapat ya, karena kesempatan bisa ngobrol begini itu bukan gampang ya Pak Puji. Ini setiap kali saya main ke sini selalu ada pekerjaan yang nggak bisa diganggu. Ini kebetulan hari libur kita, kebetulan tadi Pak Puji kepingin ngobrol ya, saya langsung OTW langsung cepat dan kita akhirnya bisa ketemu. Pak Puji hari ini rodok nyantai ya, jadi nggak kredit seperti hari-hari biasa. Nah, makanya saya berani ngajak ngomong beliaunya supaya hasil yang didapat rodok lumayan, rodok bisa maksimal. Dulu ikuti ya terus bincang-bincang kami dengan Pak Puji, siapa tahu nanti kamu butuh informasi ini. Ya. Jadi Pak Agus, Pak Erga ya. Pak Erda ini kan hari Minggu. Kemarin hari Sabtu juga kami BP3MI Jawa Tengah melayani mereka yang ujian UBT EPS Topek ke Korea. Program G2G ini program pemerintah. Halo sedulur migran, sobat migran yang dari Jawa Tengah, tentunya kami BP3 Jawa Tengah
Sabtu pun melayani, Minggu pun melayani. Juga. Jadi kami dan teman-teman itu tidak mengenal hari libur. Sesungguhnya kami juga melayani apa namanya teman-teman yang ujian UBT EPS TOPIK Korea, yang tentunya ini menjadi idola Pak Agus, Pak Erda menjadi idola, bahkan tidak hanya di Jawa Tengah, secara nasional. Ini memang Korea ini menjadi idola anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini tentunya kan punya harapan, punya cita-cita yang nanti kan, kalau kami ini kan sudah senior ini kan nanti akan diteruskan mereka yang muda-muda. Nah ini kalau tidak dibekali, diarahkan, nanti kadang-kadang itu kalau sudah di sana, bekerja di sana, gajinya gede, nah ini biasanya lali tujuan awal nih, lali tujuan awalnya duitnya ya balik orang gaji opo ya, kurang bisa memanage hasilnya. Nah ini kan yang tentunya harus dipahami sedulur migran, sobat migran yang khususnya dari Jawa Tengah, bagaimana nanti kalau sudah bekerja di sana bisa mengatur keuangannya. Syukur-syukur nanti apa namanya bekerja di sana menghasilkan uangnya dikirim ke Indonesia, uangnya bisa bekerja lagi menghasilkan uang. Tapi kan nanti ada apa namanya, tentunya ada usaha-usaha yang memungkinkan bisa dilakukan oleh teman-teman atau sedulur migran. Itu setuju Pak Puji. Jadi kami ini memang sedang ingin terus mengajak Pak Puji ya, bagaimana TKI kan boleh Pak, nanti juga setelah dia purna dia punya satu lisensi usaha, ya kan, yang usaha itu nanti bisa melanjutkan untuk income-nya beliau ya, karena mungkin selama beliau tidak bekerja di Korea, di Indonesia belum ada pekerjaan yang rutin. Kalau dia berangkat sudah kita bekali dengan lisensi usaha. Ini kan menarik Pak Puji ya, satu terobosan ya Pak Puji ya. Jadi selama ini kan seperti PMI yang lain juga Pak Puji itu kan berangkat aja. Nah ini coba kita bekali dengan wirausaha ya Pak Puji ya. Dan beliau ada lisensi usahanya Pak Puji jelas. Kita punya virtual office ya Pak Irka, kita punya satu bentuk layanan di dalam marketing plan-nya, bisnisnya juga sudah didigitalize. Saya pikir ini menarik. Kita punya web referral Pak Puji. Nanti teman-teman itu walaupun di luar negeri Pak Puji, dia masih bisa Pak Puji menyampaikan usahanya yang dia punya, barang produk yang dia ada itu bisa dilengkan kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di Indonesia. Dia belanja nggak perlu ketemu yang bersangkutan kok Pak Puji. Dia cukup dari web referral, dia bisa belanja sesuai kalau seperti di toko-toko media yang lain, di online yang lain yang selama ini teman-teman udah paham lah. Nah, kita punya Pak, kan menarik Pak Puji ini. Setuju ya Pak Puji ya. Jadi kita dan nggak mahal ke Pak modalnya, nanti Pak Puji bisa ajak teman, bisa ajak ya kan yang memang mitra-mitra di teman-teman di usaha ini ke sana arahnya Pak Puji. Jadi memang di era digitalisasi ini kan memberi ruang artinya kepada teman-teman sedulur migran, sobat migran yang tentunya punya cita-cita ingin maju. Nah, cita-cita ingin maju toh kalau bekerja ke luar negeri tidak selamanya di sana. Betul. Ini adalah sasaran antara saja. Kemudian bagaimana setelah dia punya modal itu mengembangkan usahanya. Ini kan menarik, yang terpenting adalah purnanya itu. Bagaimana setelah bekerja mereka punya usaha. Dan ini bisa diawali sebelum dia berangkat keluar negeri. Lisensinya dibuka dulu ya Pak Puji ya. Cita-cita ini nanti kita memang setiap kegiatan mulai dari sosialisasi OPP kita sampaikan bagaimana teman-teman itu nanti setelah bekerja dari sana ataupun di sana itu sudah bisa mulai membangun jaringan, membangun jaringan, mengembangkan usahanya. Ini kan yang terpenting itu. Iya. Dan yang tentunya paling penting sobat migran itu kalau bekerja ke luar negeri prosedural. Nah, jangan lewat calo. Nah, calo itu kan nanti nanti rekoso akan susah sendiri. Susah. Ini ya beliau selalu mengingatkan karena
beliau nggak mau nanti ngurusi masalahmu, ya kan? Kue ning kono bermasalah dengan alasan kue negara tanggung jawab. Nah, sobat migran harus tahu berangkat ini harus ikuti aturan mainnya seperti apa. Ya proses-proses yang akan dilakukan itu harus kamu betul-betul pahami. Bukan kamu seenak dia begitu ada masalah di luar negeri lapor Pak Puji mau geret-geret, mau tarik-tarik, suruh menyelesaikan masalahnya. Kalau bisa masalahnya kita hindari Pak Puji ya. Dari awal kita udah siasati. Jadi kamu harus memahami itu. Mungkin ada sedikit trik yang bagus Pak, mulai cara, mungkin kalau boleh biaya Pak Puji bisa disampaikan supaya tidak terperosok kepada hal-hal yang tadi dikatakan Pak Puji. Ya, sebetulnya kan banyak informasi yang ketika mau memilih bekerja ke luar negeri, yang pertama itulah informasi. Ya. Cari informasi yang benar. Ada sosial media ya Pak, di BP2MI ya Pak? Kalau nggak mau datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja misalkan, ke BP3MI Jawa Tengah misalkan, tinggal lewat sosial medianya BP3MI di IG-nya UPT BPDM Semarang, itu di FB-nya BPDM Semarang, itu mau tanya apa dijawab, dilayani ya Pak Puji ya, luar biasa. Mau ditanya apa dilayani. Nah kemudian kan kalau memang tadi biaya pemerintah sesungguhnya sudah menyediakan lewat KUR, kredit usaha ada pinjaman ya Pak ya, khusus untuk pekerja migran Indonesia, KTA, kredit tanpa agunan. Itu juga pemerintah memfasilitasi. Kenapa difasilitasi itu? Harapan pemerintah itu jangan sampai nanti mereka itu pinjam ke rentenir itu kan punya tinggi. Silahkan nanti melalui bank himbara, bank resmi ya, BNI, BRI, bank. Udah MOU ya Pak Puji ya. Ya, itu kan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri. Nggak usah ngedol sapi, ngedol sawah, nggak ada sertifikat, wes ribet ya Pak Puji ya. Ribet nggak iso. Malah masalah bisa baru. bisa kami bantu merekomendasikan untuk ke bank-bank itu. Kemudian sobat migran tadi disampaikan, walaupun nanti itu ada masalah, kami memang ditugaskan untuk membantu memfasilitasi permasalahan-permasalahan. Akan tetapi bagaimana kita jangan sampai berangkat itu sudah membawa masalah. Jadi berangkat membawa masalah itu lewat calo, nanti di sana bermasalah. Atau sudah di sana nanti teman-teman sudah kontraknya habis nggak memperpanjang, ini overstayer, ini kan bermasalah jadi ilegal. Kemudian di sana ada yang salah kedaden ya wong Jawa, salah kedaden gue ikut bisnis tapi bisnisnya ora jelas, ya kan, ikut saham, gimana penggandaan uang dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang harus dihindari. Kemudian ikut organisasi terlarang, yang radikalisme, itu yang bahaya-bahaya itu. Begitu Pak. Ya, jadi sedulur migran ya, terus panteng ya konten kami, karena ada banyak hal ya yang nanti bisa kamu dapat. Karena apapun kamu bekerja ke luar negeri dan kamu sampai ada di negara lain, itu pasti butuh perlindungan ya. Karena tidak tahu ya, sesuatu yang terjadi itu kadang di luar nalar kita ya. Nah, kalau kamu sudah berangkat dengan perlindungan yang baik, kamu dimanapun di negara lain di sana kamu tetap dapat jaminan ya. Kamu dapat perlindungan yang sangat, yang cukup, yang betul-betul kamu tidak insya Allah ketemu persoalan yang menyulitkan sedulur ya. Jadi disinilah kita terus akan minta ke Pak Puji ini bisa menjelaskan ya. Nanti hal-hal yang kita perbincangkan ini ketemu hal-hal yang menarik yang harus kamu pahami, karena ini penting sedulur ya. Jangan sampai kamu di luar negeri menjadi bahan persoalan kamu ya, sesuatu yang menyulitkan kamu, akhirnya kamu di sana justru bukan sukses tapi malah jadi ya kehidupan kamu sangat-sangat tidak menyenangkan ya. Ini yang harus sedulur migran pahami ya. Jadi mungkin untuk biaya Pak Puji bisa disampaikan Pak Puji, untuk Korea itu sebenarnya kisarannya berapa Pak Puji saat ini? Ya, sebelum menuju ke biaya Pak Gus, ini kan
ini kan lagi pelaksanaan ujian. Ini kan teman-teman sobat migran mungkin bertanya-tanya mulai kapan sampai kapan untuk ujian UBT EPS TOPIK Korea ini kan tentunya kan dilaksanakan hanya secara nasional kedua, Pak Irda, Pak Agus, hanya di Semarang dan di Jakarta. Waktunya juga ditentukan ya Pak Puji? Waktunya ditentukan. Untuk gelombang 1 dilaksanakan tanggal 14 sampai 26 Februari, jumlahnya 3.192 peserta. Ini masih periode pertama ya, gelombang 1 ya. Kemudian gelombang kedua nanti 7 Maret sampai 19 April. Ya. Jumlahnya itu 8.740. Nah, ini kan dimulai Maret ya Pak ya. Nanti 7 Maret yang gelombang kedua. 7 Maret sampai 19 April. 19 April catat ya, sedulur ya. Teman-teman LPK juga ya Pak Puji ya. Ini diagendakan, ditulis, jangan sampai nanti waktunya sudah datang, panjenengan belum tahu bahwa waktu gelombang keduanya sudah dimulai. Kemudian gelombang ketiga sobat migran itu tanggal 29 Mei sampai 28 Juli. Catat ya. Pesertanya lebih banyak lagi, ini 11.198 peserta. Ini kan Jawa Tengah luar biasa ini. Nah, kemudian gelombang 4, gelombang itu yang khusus sektor perikanan, fishing. Nah, ini tanggal 9 sampai 25 Mei, jumlahnya 3.149 peserta. Itu khusus untuk fishing ya, yang keempat itu? Ya, yang keempat itu yang terakhir untuk fishing, dulur migran sektor perikanan. Nah, semua kuota yang diberikan pemerintah Korea Selatan itu ada tahun ini 12.000. Kuota yang diminta ya, yang diminta. Pendaftarannya ada berapa Pak Puji? Pendaftaran secara nasional 35.000. 3/1 lur ya. Ya. Kamu tapi harus tidak terlalu berat, sementing disiapkan itu. Ya, istilahnya kan didarus ini. Apa Pak Puji? Yang penting harus dipahami sebelum maju ke ujian ini Pak Puji. Terutama itu biasanya kan kompetensinya bahasa, kosakatanya itu harus benar-benar dipelajari. Kemudian tidak cukup itu mental, itu kadang-kadang pinter tapi ketika tes grogi Pak. Nah, grogi itu menjadi masalah, nggak bisa mengerjakan. Sebagian ada yang grogi itu, grogi ketika menghadapi ujian itu kan grogi. Apalagi yang gaptek tadi, ini kan sistemnya kan tambah ketanggapan, pakai tablet UBT yang tinggal dielus-elus diusap. Tuh, jadi kan sudah canggih lah. Iya. Nah, kemudian kan dari 12.000 secara nasional direbutkan oleh 35.000. Jadi 10.000 untuk sektor manufaktur yang di pabrik-pabrik, 2.000 untuk fishing ya. 2.000 untuk fishing. Nah, inilah kan kan yang harus diperebutkan sobat migran yang mengharapkan bisa bekerja ke Korea. Karena ke Korea itu gajinya gede Pak. Berapa Pak sebulannya Pak Puji? Nah, sebulannya itu basic salary-nya kan 23 jutaan. 23 juta. Itu belum termasuk lembur ya? Belum. Nah, pengalaman teman-teman di sana yang dia lembur itu sampai 30-35 juta. Bahkan ada yang 40 satu bulannya ini. Alhamdulillah sedulur ya. Ini jadi kesempatan memang ya. Makanya kamu harus hati-hati ya. Untuk bisa mencapai itu, kamu harus pahami tahapan-tahapannya ya. Jangan sampai kamu ketemu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ada posnya, ada tempat-tempat yang bisa kamu tanya ya di BP2MI ya. Tadi ada IG, ada Facebook, ada ini, silahkan buka. Kalau ada waktu silahkan merapat. Pasti dilayani Pak Puji ya. Sebetulnya ini Pak Agus tadi kan biaya. Biaya itu teman-teman itu kan sesungguhnya kan tidak harus belajar di LPK. Kalau dia secara mandiri bisa bisa belajar, bisa murah ya Pak pasti ya Pak ya. Mendaftar. Tapi yang tidak punya ilmu orang PD mau ikut LPK ya silahkan. Nah, LPK itu rata-rata biayanya 3.500.000-an
Setiap Itu, kali itu sampai selesai 3 bulan rata-rata kan, ya. 3 bulan itu. Tapi kalau nggak lulus kan dia harus nambah lagi kan, Pak? Ya bisa ini tergantung mereka mau gabung lagi. Nah, jadi LPK itu lembaga yang hanya mendidik atau memberikan edukasi ya, pembelajaran terkait dengan bahasa Korea, bukan lembaga untuk bisa memberangkatkan ya, memberangkatkan atau menempatkan. Kadang-kadang teman-teman salah ya. keliru. Wow, saya yang nanti yang bisa menempatkan itu LP, bukan. Ini program G2G yang menempatkan itu adalah BP2ME. Mulai proses awal mendaftar secara online, Pak. Pendaftarannya sudah online ya, online mendaftar. Kemudian setelah selesai diupload datanya, kemudian diverifikasi secara langsung. Kenapa harus diverifikasi secara langsung? Itu untuk memastikan dokumennya itu mereka asli. Kadang-kadang kan ada yang sertifikat CPT misalkan, itu kan ada yang dipalsukan. Itu kan berbagai hal yang dia lakukan, kadang-kadang ya ada seperti itu. Nah ini kan makanya dipastikan datang, diverifikasi, datanya lengkap dan asli. Nah kemudian tahapan berikutnya setelah verifikasi dokumen itu nanti ujian ini, ujian UPT. Nah, dulu CBT, sekarang sudah pakai tablet, dan sistemnya itu ketika wajahnya scan itu, kalau bukan yang bersangkutan nggak bisa langsung keren menolak ya. Jadi sudah sampai seperti itu sudah ya, menolak ini kan. Jadi nggak ada istilahnya joki. Sebelumnya ada joki, sekarang joki nggak bisa ya, bisa. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah kita lakukan screening pengamanan itu agar mereka tidak memakai joki. Nah, berarti kalau LPK yang katakanlah dia promonya pasti berangkat, itu bohong berarti ya? Nah itu pasti berangkat tuh pasti tidak. Nah, karena ya yang menentukan itu kan lulus tidaknya itu dari HRDK Korea. Saya pun nggak bisa menentukan lulus. Titip saya, ini tak kasih uang, nggak bisa. Korea dipadai karena Indonesia. Jadi Korea, Jepang itu susah Pak. Kalau ada yang menjanjikan dari pihak manapun, saya bisa menjamin anak lulus dan bisa berangkat, enggak. Ini usaha sobat migran sendiri, bagaimana dia mempersiapkan kompetensi bahasanya itu. Ya sedulur migran, dengar sendiri ya, ini dari sumbernya ya. Jadi kamu mesti pahami ya, kalau ada orang di luaran yang mengatakan tadi tak tanggung, gue mesti mangkat, hati-hati ya. Karena pihak Korea telah melakukan ujian yang sebegitu ketat. Ya semua keputusannya di sana. Pak Puji pun yang punya kewenangan di sini, beliau tadi udah menyatakan dengan pasti nggak bisa. Oraiso. Nah, hati-hati dulur ya. Ini mesti kamu pahami supaya kamu nanti tidak terperangkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini mohon maaf ya. Kue meh kerja, tapi no ujung-ujungnya kehilangan duit, ra iso mangkat. Rasanya kayak apa ya. Ini sebelum mikir perhatikan. Ini luar biasa info yang harus kamu dapat ya. Ini dari ahlinya, dari sumbernya dulur. Nah, tadi kan setelah diverifikasi, sekarang tahapan ujian. Ujian itu ada nanti termasuk bahasa, kemudian nanti skill. Nah, skill tes langsung. Kalau dulu begitu ujian, nilainya kan langsung keluar muncul itu. Di bawah standar itu langsung nggak bisa ikut skill, langsung keluar. Sekarang dirubah oleh HRDK Korea. Nilainya berapapun tetap ikut ujian skill. Karena mungkin ada kumulatif nilai nanti ya. Itu kan plus minusnya mungkin di satu sisi dia teorinya lemah, tapi di skillnya ternyata dia bagus, bisa menjadi pertimbangan kan, ya Pak Puji. Pertimbangan tambahan nilai dari itulah. Kemudian kalau sudah lulus ujian skill dan tes bahasanya tadi,
kemudian nanti mendapatkan sertifikat kelulusan, dan itu nanti akan disampaikan secara online juga, bisa di print out oleh masing-masing ya. calon yang sudah ujian tadi ya, untuk memudahkan mereka. Oke, sudah sertifikat kelulusan sudah diterima, nanti sending data Pak Erda, Pak Agus, sending dikirimkan ke Korea. SPAS ya, SPAS itu database-nya Korea. Sudah kirimkan sesuai dengan syarat ketentuan yang ditentukan oleh BP2MI, dikirim. Nah, setelah dikirim nanti sajang itu apa namanya, majikan atau yang user yang ada di Korea itu nanti akan memilih data-data tersebut. Nah, belum tentu sobat migran sing nilai niki tinggi dipanggil duluan, belum tentu. Nah, ini sesuai amal perbuatan. Ono kaitan hukum tarik menarik ya. Nah, maka jadilah anak soleh ya kan, supaya kamu keberuntungannya selalu didapat ya. Kemudian kalau sudah dipilih ya dari database-nya Korea, turun SLC, standar labor kontraknya, turun jebret. Kalau wis turun SLC-nya, biasanya wis dong guyang-guyu kan. Wis berapa persen itu Pak Puji? Bisa dikatakan ya 90%-an lah. Kalau di sini kayak medical check up. Iya. Nah, turun SLC 90%, kemudian dia dipanggil untuk prelim. Prelim itu preliminary itu OPP, orientasi pra pemberangkatan, tahapannya. Nah, wis prelim OPP itu ya wis pada semringah. Kemudian OPP nanti selesai langsung pemberkasan. Pemberkasan itu disertai dengan MCU, Pak, medical check up. Nah, medical check up itu yang bayar calon pekerja migrannya 850, kemudian bayar visa 1,1 kalau kurang lebih segitu yang dikeluarkan mereka. Setelah itu sudah nanti diajukan approval visa. Nah, visanya turun, terus tinggal nunggu entry list. Entry list itu pemanggilan untuk pemberangkatan Korea. Nah, ini tiketnya ini yang dibayar sendiri oleh calon migran. Apa aja Pak? Tiket MCU, terus apa lagi Pak? Itu kalau pelatihan tadi kan mereka masih sendiri ya. Yang untuk berangkat itu beli tiket, MCU, visa ya. Itu. Kalau UPP sudah dibiayai oleh pemerintah. Kemudian mau berangkat itu diinapkan di hotel 2 malam itu di hotel bintang 4 kalau di Jakarta itu juga dibiayai. Wih, keren ya. Itu luar biasa. Makanya kan ya, jangan sampai nanti ada yang memanfaatkan, oh nanti saya dimintain oleh oknum yang nanti untuk kegiatan OPP, untuk kegiatan nanti ya pemberangkatan, pelepasan itu nggak ada, semua dibiayai ya. Jadi sobat migran ya, ini kita garis bawahi kembali bahwa keberangkatan kamu itu poin-poin pentingnya tadi ya. Kamu mesti setelah sending ya, setelah proses sampai prelim ya Pak namanya ya. Prelim. Itu kamu prelim, setelah itu kamu mulai mempersiapkan ya nanti biaya yang kamu butuhkan itu diantaranya MCU, ngurus visa kamu, sama kamu beli tiket pesawatmu sendiri. Jadi kalau nanti ketemu orang-orang yang mengatakan sama tadi uang saku kamu ya itu terserah kamu ya toh. Jangan kosong ya. Sebelum gajian ya. Di luar itu kalau ada orang yang memanfaatkan kamu mesti hati-hati sedulur ya. Terus Pak Puji mungkin link pendaftaran Pak Puji barangkali teman-teman ingin kalau link pendaftaran sebetulnya kan di awal itu sudah diumum di websitenya BP2MI. Oh BP2MI ya. Itu tinggal dibuka websitenya BP2MI, di sana ada G2G Korea Selatan. Nanti klik gitu kan. Di websitenya BP2MI ya Pak Puji ya, dulur ya. Catat. Ya yang belum mendaftar, yang belum ngerti, tapi kamu tadi mengikuti
pembahasan kami ya dengan Pak Puji. Kamu suatu saat nanti kalau sudah tertarik boleh daftar ya dengan linknya BP2MI. Nanti silahkan ya kamu googling terus nanti dibuka saja. Nanti cari pendaftaran Korea yang G2G ya. Nanti diikuti langkahnya. Nah, orang jelas boleh datang ya kantor BP2MI yang ada di Jalan Kali BP3 nomor 64 ya. Nanti googling saja. Nanti mapnya akan menuntun kamu sampai di sini seluruh ya. Jadi sebelum kamu pastikan semuanya harus dimengerti dulu ya. Jangan salah kaprah, jangan ngawur nanti itu kandani wong tonggone rak cetha ora kenal sisan kowe manut wae. Nanti kamu akan ada persoalan-persoalan yang mengganggu ya. Ya intinya sebagai warga negara kita harus kewajiban dulu. Ya, iya. Gitu kan. Jadi kan apa yang diatur berarti kita harus ikutin dulu. Ya. Pesan saya sedulur migran, sobat migran khususnya yang dari Jawa Tengah, kalau memang mau pergi ke luar negeri, ini kalau pesennya dari Pak Gubernur itu ditempel dia, sedulur warga Jateng kalau jadi PMI kudu kompeten dan prosedural nggih, itu pesennya Pak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah. Terus kemudian Pak Beni, Pak Kepala Badan, menjadi PMI adalah bakti bagi negeri dan Ibu Pertiwi. Ini kan pesan-pesannya para petinggi kita. Iya, positif ya. Nah, kalau Pak Erik, ya, sekarang Menteri BUMN, saya mantan PMI. Bagi saya menjadi PMI adalah kebanggaan dan kehormatan. Ini kan Gus Dur, pelindungan TKI bukan hanya retorika, namun perlu tindakan nyata. Ini yang harus kami lakukan. Kemudian Pak Presiden Jokowi lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah tugas kami, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri Pak Erda, Pak Agus. Kita sinergi, kolaborasi, kerja-kerja bersama dengan stakeholder terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di desa, agar teman-teman itu nanti tidak mudah terbujuk rayu oleh calo sponsor, mangkat cepat bayar saya ini sesuk mangkat, itu pasti ngapusi, semua butuh proses sesuai dengan alur proses ke negara mana diberangkatkan. Itu tentunya semua ada alur prosesnya. Yang penting kerja keluar negeri sing hati-hati, golek informasi yang benar ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota provinsi, ke BP3MI Jawa Tengah, atau kalau ora sempat teko Pak Erda, Pak Agus, di media sosial, di IG, di FB, dibuka di apa namanya IG-nya BP2MI Semarang. Pas respon ya. Nah, cepat direspon, bahkan dari luar Jawa Tengah itu senengnya ke sini Pak, karena cepat ya, dan yang didapat pasti ya Pak Uci ya. Ya sobat migran ya, inilah ya bincang-bincang kita. Ya kita terus perhatikan ya bagaimana kebaikan sobat migran mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke Indonesia. Nah, perlindungan ini akan mengikuti kamu. Jadi kamu juga harus pastikan kamu mengikuti aturan yang nanti supaya kamu dapat semua yang disampaikan Pak Puji ini demi kenyamanan dan kepastian sobat migran ya. Terima kasih sobat migran, tentunya salam sukses ya, berjuang terus, lakukan, komitmen kamu dijaga, konsistensinya jangan sampai kendor ya, untuk kamu pastikan bisa pulang ke Indonesia bawa uang yang besar, dan uang itu nanti akan ada lagi bisa kita sampaikan bagaimana mengelolanya Pak Puji ya. Nanti kita sambung bagaimana setelah purna itu mau ada ngapain. kesempatan apa yang bisa kita lakukan. Oke?